Saudara sekalian, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang toleransi dalam beragama. Tentu saja kita mencoba melihatnya secara umum dan dalam sudut pandang agama Islam. Kalau secara umum ya, kita hidup berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, bahkan berkeluarga, sangat dipentingkan menjaga toleransi. Karena itu kita sebagai seorang warga negara, sebagai seorang yang beragama, dan sebagai seorang muslim tentu harus menjalankan sikap toleransi dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita lihat kehidupan manusia, ya, kita ini bahwa kita adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Dalam menjalani kehidupan tidak bisa dipungkiri akan ada gesekan-gesekan yang dapat terjadi antar masyarakat. Nah, dalam rangka menjaga keutuhan dan persatuan, maka perlu ada sikap saling menghormati dan menghargai, sehingga gesekan-gesekan yang dapat menimbulkan pertikaian tersebut dapat untuk dihindari. Toleransi itu apa sesungguhnya ya? Kalau kita lihat makna toleransi itu sesungguhnya adalah tolerance dalam bahasa Inggris atau toleransi dalam bahasa Indonesia berasal dari kata tolerer yang berasal dari bahasa Latin ya, yang berarti sabar, membiarkan sesuatu. Jadi pengertian toleransi secara luas adalah satu sikap atau perilaku manusia yang tidak menyimpang dari aturan, menghargai, menghormati setiap tindakan yang orang lain lakukan sejauh itu tidak mengganggu kehidupan dalam bersosial. Jadi itu istilah toleransi ya, dari bahasa Latin. Kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka toleransi itu berasal dari kata toleran ya, dari akar kata tolerance bahasa Inggris yang berarti sikap atau menenggang ya, menghargai, membiarkan, membolehkan. Ada juga artinya pendirian, pendapat, pandangan yang berbeda atau yang bertentangan dengan pendirian kita, sehingga toleransi berarti batas ukur penambahan atau pengurangan yang masih dalam hal yang dibolehkan. Dalam bahasa Arab ya, toleransi biasa disebut dengan ihtimal atau tasammuh ya. Artinya sama, membiarkan, lapang dada ya. Karena sikap tersebut adalah sikap di mana orang murah hati ya, bisa memaklumi perbedaan yang terjadi. Lalu ada beberapa jenis toleransi ya. Ada yang toleransi negatif, ada toleransi positif, dan ada toleransi ekumenis. Kalau toleransi negatif itu isi ajaran dan penganutnya tidak dihargai. Isi ajaran dan penganutnya hanya dibiarkan saja karena menguntungkan dalam keadaan tertentu. Nah, misalnya seperti ini yang bertentangan dengan kehidupan masyarakat secara umum ya. Kalau seperti di Indonesia misalnya ada ajaran kelompok tertentu yang sesat dan menyesatkan, atau partai yang misalnya terlarang di Indonesia, tidak dibolehkan ada misalnya seperti itu, sehingga berdasarkan undang-undang memang tidak dibolehkan ada. Kemudian positif ya,
isi ajaran ditolak tapi penganutnya diterima serta dihargai. Nah, jadi contohnya kita beragama Islam, wajib hukumnya menolak ajaran agama lain didasari oleh keyakinan pada ajaran agama kita. Tetapi kita tetap menghargai manusianya. Kita misalnya tidak mengikuti ajaran-ajaran agama mereka karena itu urusan mereka. Kita tidak suka dengan ajaran agama mereka karena bukan ajaran kita, tetapi kita tetap menghargai sisi kemanusiaan mereka. Itu hak mereka untuk beragama, itu hak mereka untuk menjalankan agama mereka. Nah, ini jenis toleransi yang positif. Kemudian yang ekumenis, isi ajaran serta penganutnya dihargai. Nah, karena dalam ajaran mereka itu terdapat unsur-unsur kebenaran yang berguna untuk memperdalam pendirian dan kepercayaan. Contohnya kita dengan teman kita yang sama-sama Islam atau beda agama atau aliran atau paham, kita tetap menghargai ya, karena ada sisi-sisi persamaannya. Misalnya kita Kristen dengan Islam misalnya sama-sama agama Samawi misalnya, atau kita sama-sama umat manusia di mana kita diberi hak untuk memeluk agama. Nah, ini jenis toleransi. Kemudian bagaimana dalam beragama sikap toleransi? Sikap toleransi dalam beragama, kita harus saling menghormati dan berlapang dada terhadap pemeluk agama lain. Kita tidak memaksa mereka mengikuti agama kita, dan kita tidak mencampuri urusan internal agama mereka. Nah, umat Islam diperbolehkan bekerja sama dengan pemeluk agama lain dalam hal ekonomi, sosial, dan urusan duniawi lainnya. Jadi dalam sejarah pun Nabi telah memberikan teladan yang baik ya mengenai hal itu. Kita tidak dilarang berteman dengan non-muslim, kita tidak dilarang berjual beli, bertransaksi ya, dalam hal muamalah dengan orang yang beda keyakinan dengan kita. Yang penting kita menghormati mereka. Kalau kita lihat dalam sejarahnya, Nabi itu menghormati pamannya Siti Khadijah ya, atau ada sebagian nyebut saudara sepupunya Siti Khadijah, yaitu Waraqah bin Naufal, karena dia seorang Nasrani, tapi beliau tetap menghormatinya karena dalam urusan kekeluargaan sebagai manusia, sebagai keluarga Khadijah ya, dia tetap menghormatinya. Lalu manfaat menanamkan sikap toleransi. Ada beberapa manfaat ya menanamkan sikap toleransi. Apa manfaatnya? Yang pertama, hidup bermasyarakat akan lebih tentram, persatuan bangsa akan terwujud, pembangunan negara akan lebih mudah, kemudian menghindari terjadinya perpecahan, kemudian memperkokoh silaturahmi dan menerima perbedaan. Nah, ini manfaat-manfaat yang baik menurut saya yang harus kita biasakan dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Hidup bermasyarakat misalnya akan lebih tentram seandainya kita tidak ada pertikaian, tidak ada permusuhan gitu. Dan persatuan bangsa akan terwujud. Kita akan merasa kompak ya, merasa kuat walaupun kita berbeda tapi tetap satu, seperti tulisan yang ada di kaki burung Garuda ya, Bhinneka Tunggal Ika ya, walaupun berbeda-beda kita tetap satu. Pembangunan negara akan lebih mudah karena kita nggak sibuk urusan internal, urusan agama, urusan suku yang berbeda, keyakinan yang berbeda, tapi kita lebih fokus membangun bangsa dan negara kita. Kemudian menghindari terjadi perpecahan, tentu saja dengan adanya penghargaan, menghargai perbedaan-perbedaan, sehingga kita terhindari dari permusuhan dan perpecahan. Pecahan tersebut tentu saja kita tidak akan disibukkan oleh urusan-urusan yang tidak jelas ya juntrungannya, hanya karena kita satu sama lain beda pendapat, lalu susah untuk disatukan, untuk dikompakkan ya. Nah, kemudian memperkokoh silaturahmi dan menerima perbedaan ini tentu saja dengan
kita menjaga silaturahmi. Silaturahmi itu kan bahasa Arab ya, yang artinya menjaga tali kasih sayang ya, antara kita walaupun berbeda keyakinan, agama, suku, bahasa, dan budaya. Dan kita terima perbedaan itu sebagai sunatullah ya, sebagai hukum Allah, sehingga walaupun kita berbeda, tapi perbedaan itulah suatu yang indah ya untuk kita nikmati bersama. Kemudian bagaimana konsep toleransi beragama dalam Islam? Konsep toleransi beragama dalam Islam itu yang pertama, toleransi dalam keyakinan dan menjalankan peribadatan. Ya, konsep terpenting dalam toleransi Islam adalah menolak sinkretisme. Ya. Sinkretisme itu menggabungkan berbagai macam keyakinan agama menjadi satu ya. Yakni kebenaran itu hanya ada pada Islam. Jadi keyakinan dalam peribadatan itu hak pribadi kita. Karena kita harus meyakini secara pribadi inna dina indallahil Islam ya, dalam surat Ali Imran ayat 19, sungguhnya agama yang diridhai Allah hanyalah Islam. Kemudian toleransi dalam hidup berdampingan dengan agama lain, yakni umat Islam dilarang untuk memaksa pemeluk agama lain untuk memeluk Islam, karena tidak ada paksaan dalam agama. Jadi kalau misalnya kita sudah beragama Muslim lalu kita paksa kamu masuk agama saya, itu tidak boleh karena tidak ada paksaan ya. Jadi la ikraha fid din dalam surah Al-Baqarah ya 256, tidak ada paksaan untuk masuk dalam agama Islam, sehingga kita harus menghargai ketika ada saudara kita sudah beragama, biarkan dia menjalankan agamanya, kita dengan agama kita, dan kita tetap toleransi hidup berdampingan dengan mereka. Yang berikutnya adalah toleransi dalam hubungan antar masyarakat dan bangsa dan negara. Konsep sikap toleran yang ditunjuk umat Islam, misalnya umat Islam tetap berbuat adil walaupun terhadap orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Jadi wah ini saya mau ada undangan kondangan yang undang orang Islam, saya datang. Wah ini ada orang kondangan yang undang non Muslim, saya nggak datang. Nah itu tidak boleh ya, karena kita satu bangsa dan satu negara. Atau kita memperlakukan wah ini tidak usah hargai dia karena beda agama, tidak boleh seperti itu. Maka kita diingatkan oleh firman Allah dalam surah Al-Maidah, di mana Allah katakan, janganlah sekali-sekali kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya kepada mereka, dan menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan kemaksiatan dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu pada Allah, sungguhnya Allah amat berat siksanya. Nah ini sudah cukup jelas ya bagi kita bagaimana sesungguhnya kita bertoleransi dan hubungan antar masyarakat dan bernegara. Saudara sekalian, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.